darat pada abad ke-15 dan 16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa. Menurut Sulendraningrad yang mendasarkan pada naskah Babad Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban dalam bahasa Jawa yang memiliki arti campuran. Karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda yang datang untuk bertempat tinggal atau berdagang. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran, putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istrinya yang bernama Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa. Raden Walang Sungsang yang mempunyai dua orang saudara seibu, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak sulung dan laki-laki, ia tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan oleh karena ia memeluk agama Islam diturunkan oleh Subang Larang ibunya. Sementara saat itu abad 15, ajaran agama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Posisinya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa, anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua, Nyai Cantring Maningmayang. Pangeran Cakrabuana yang usai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Imam. Menurut Pangeran Sulaiman Sulendraningrad dalam naskah sejarah Babad Tanah Sunda, Pangeran Cakrabuana sepulang dari Mesir ia dibekali oleh saudara iparnya, suami Nyimas Rara Santang, yaitu Sultan Hud atau Mahmud Asyar Al-Kibeti, atau dikenal juga dengan nama Syarif Abdullah dengan dirham uang perak sebanyak 1000 keping. Pangeran Walang Sungsang lalu membuat sebuah pedukuhan di kebun pesisir, membangun Kuta Kosod, susunan tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan Dalem Agung Pakungwati, serta dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Karaton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Kesultanan Cirebon sebagai pusat keagamaan Islam tercermin dari banyaknya karya seni dan sastra yang bernuansa Islami yang tumbuh seiring dengan perkembangan Kesultanan Cirebon. Naskah-naskah kuno Cirebon yang membuat tentang sastra biasanya ditulis dengan menggunakan aksara pegon ataupun Jawi. Berdasarkan isinya, naskah Cirebon bisa dikategorikan ke dalam 13 kategori, yaitu sejarah, silsilah, toyang sastra, ajaran agama, doa-doa, cerita Islam, primbon, pengobatan, mantra, hukum, dongeng, legenda, dan lainnya termasuk jimat, adat istiadat, dan pelajaran asmara. Naskah kuno di Cirebon juga ada yang memuat tentang tasawuf yang ditulis oleh ahli agama dari kalangan keraton, yaitu Pangeran Muhammad Nasiruddin, Wangsakerta, dan Pangeran Kaharudin, Arya Cirebon. Selain di keraton, naskah kuno, mushaf Al-Quran, dan kitab-kitab fikih juga dapat ditemukan di pesantren-pesantren yang ada di wilayah Kesultanan Cirebon, seperti di pesantren Buntet yang didirikan oleh Ki Mukoyim yang merupakan seorang kadi dari Kesultanan Kanoman. Oleh karena banyaknya naskah-naskah yang memuat tentang segala hal yang berkenaan dengan segi kehidupan manusia, dari mulai pelajaran agama, hukum, hingga masalah asmara, maka wilayah Kesultanan Cirebon disebut sebagai pusatnya kebudayaan. Dan ini adalah beberapa dokumentasi kesultanan yang berada di Cirebon. Mungkin sekian, cukup, terima kasih presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.